2047, planet bumi yang kita tinggali ini umurnya sudah semakin tua. Sudah banyak kerusakan di bumi yang pada akhirnya menyebabkan berbagai bencana alam, mulai dari cuaca ekstrim, gempa bumi, banjir, dan bencana lainnya. Oleh karenanya, banyak pihak mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran agar bisa menjaga bumi. Tapi tahu nggak sob, meski sudah jadi tempat tinggal umat manusia sejak puluhan ribu tahun silam, ternyata bumi punya sederet fakta unik yang mungkin belum banyak diketahui orang. Seperti apa saja rahasia tersembunyi planet bumi ini ya? Let's check it out! Mungkin banyak yang belum tahu kenapa planet tempat tinggal manusia ini dinamai bumi atau dalam bahasa Inggris disebut Earth. Kira-kira siapa ya yang ngasih nama? Dari beragam teori yang muncul, kemungkinan Earth berasal dari kosakata Inggris kuno yaitu earthy. Kata earthy ini diidentikan sebagai erde atau erda yang punya arti daratan, permukaan, dasar, dan sejenisnya. Sementara untuk bahasa Indonesia, kata bumi diambil dari bahasa Sanskerta yakni bumi dengan ejaan B-H-U-M-I yang berarti tanah. Sedangkan kata dunia ternyata berasal dari bahasa Turki dunya yang artinya tanah. Uniknya, di antara planet-planet lain di tata surya, planet bumi jadi satu-satunya yang tidak memakai nama dari mitologi Yunani atau Romawi. Jika Mars adalah dewa perang dan Jupiter adalah raja para dewa, maka kata bumi tidak memiliki padanan dewa dalam mitologi. Alasannya sangat simpel. Ternyata para astronom dulu pada awalnya tidak tahu kalau bumi adalah sebuah planet dan merupakan bagian dari tata surya. Fenomena alam yang terjadi di bumi emang gak kehitung jumlahnya. Tapi salah satu yang sering bikin heran adalah fenomena petir saat gunung api meletus. Padahal yang banyak orang tahu, petir biasanya muncul saat musim penghujan. Lalu, apa sih penyebab petir muncul kala gunung api meletus? Fenomena ini disebut petir vulkanik dan hanya terbentuk di kolom abu atau gumpalan awan panas saat gunung api erupsi. Fenomena ini terjadi karena serpihan bebatuan, debu, uap air, partikel abu, dan partikel es pada saat erupsi saling bertabrakan sehingga memproduksi tegangan statik. Interaksi berbagai elemen atau partikel letusan inilah yang berperan jadi pengganti awan cumulonimbus yang merupakan sarang petir pada umumnya. Jadi wajar kalau saat erupsi gunung berapi selalu muncul petir. Sebagai orang Indonesia, kita pasti jarang ngalamin hidup di suhu dingin yang ekstrim. Serendah-rendahnya suhu di negara kita pasti masih di atas 0 derajat Celcius. Tapi di luar negeri sana, banyak wilayah yang masyarakatnya harus berjibaku dengan udara dingin. Malah ada kota yang dikenal sebagai kota terdingin di dunia. Di mana ya? Kota Oymyakon di Rusia yang terletak hanya beberapa ratus kilometer dari lingkaran Arktik. Sebagai tempat terdingin di bumi, kota yang jadi tempat tinggal 500 penduduk ini punya suhu hingga minus 71 derajat Celcius setiap musim dingin. Bahkan pada tahun 1933, penduduk kota ini pernah merasakan suhu hingga minus 90 derajat Celcius. Nggak kebayang deh gimana menderitanya kalau tinggal di kota ini ya. Sob, dari tempat terdingin, kita menuju tempat terpanas. Tempat terpanas di dunia ternyata bisa kamu temukan di Iran, Sob. Bernama Gurun Dastalut, tempat ini disebut sebagai tempat paling panas di bumi. Gurun yang terletak di provinsi Kerman, Iran ini memiliki suhu terpanas yang mencapai 70,7 derajat Celcius. Gurun Dastalut dianggap sebagai kawasan yang paling kering di dunia. Saking keringnya, tidak ada tumbuhan yang hidup di tempat ini. Bahkan, tanaman kaktus yang biasanya mampu bertahan di kondisi ekstrim juga nyerah mau tumbuh, Sob.
Peneliti mengungkap bahwa titik paling panas gurun ini berada di Gandemberian, sebuah kawasan menganga seluas hampir 480 km persegi. Gurun Dastelat merupakan gurun terluas ke-25 di dunia dengan luas sekitar 51.800 km persegi dan dikelilingi oleh pegunungan di sisi-sisinya. Saking panasnya, kamu yang berkunjung kemari bahkan bisa menggoreng telur di atas pasir dan bebatuan. Yap, walau jadi tempat paling panas di dunia, gurun ini ternyata berhasil mencuri perhatian wisatawan. Banyak di antara mereka yang penasaran dan mencoba berkunjung. Bumi emang sangat misterius. Banyak fenomena unik dan aneh yang belum diketahui penyebabnya. Salah satunya adalah fenomena lingkaran peri di Namibia. Kelihatan kalau lingkaran ini tersebar di banyak gurun pasir hingga padang rumput. Dan kalau dihitung, lingkaran peri membentang sepanjang 1000 km. Ditemukan pertama kali pada 1970, diameter lingkaran peri ini beragam, mulai dari yang kecil sampai ukuran puluhan meter. Kalau masyarakat setempat percaya lingkaran ini disebabkan oleh naga di bawah tanah, maka lain lagi pandangan seorang peneliti dari Helmholtz Center for Environmental Research di Leipzig, Jerman, yakni Stephen Gatzin. Ia ngasih teori kalau lingkaran peri ini terjadi akibat persaingan sengit rerumputan di dalam tanah. Jarangnya hujan dan nutrisi tanah yang kurang menimbulkan kompetisi yang sengit untuk berebut air dan nutrisi tanah. Kompetisi ketat inilah yang akhirnya membuat tanaman rumput membentuk lingkaran secara alami guna memaksimalkan air dan nutrisi tanah yang tersedia. Tapi tentunya teori ini pun belum bisa dibuktikan dan sementara lingkaran peri ini masih jadi rahasia bumi. Bumi dikenal terdiri dari 7 benua, yakni Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Australia, dan Antartika. Tapi tahu nggak sob, sekitar 800 juta tahun lalu, benua di bumi hanya ada satu, yaitu benua Rodinia yang berada di satu lempeng tektonik. Tapi 500 juta tahun kemudian, lempeng tektonik dengan benua di atasnya ini pecah dan membentuk pegunungan Appalachian di Amerika Utara. Tapi perpecahan nggak berlangsung lama karena sekitar 250 juta tahun kemudian lempengan ini kembali berkumpul dan membentuk kembali benua raksasa yang dinamakan benua Pangaea. Perubahan kemudian terjadi lagi pada 50 juta tahun yang lalu. Benua Pangaea akhirnya terpecah-pecah dan kemudian membentuk benua-benua yang kita kenal sekarang. Jadi penampilan bumi ini selalu berubah meski membutuhkan waktu hingga jutaan tahun. Perubahan tampilan daratan di bumi bukan hanya terpecahnya satu benua menjadi 7 benua seperti sekarang, tapi berdasarkan penemuan para ilmuwan, ternyata benua di bumi ini ada 8 loh. Dikabarkan kalau di bawah negara Selandia Baru terhampar benua luas yang hilang, yakni benua Zelandia. Ditemukan pada tahun 1990-an, hampir 95% daratan benua yang luasnya diperkirakan 5 juta kilometer persegi ini berada jauh di kedalaman lautan Pasifik. Meski sudah diketahui lokasinya, belum banyak informasi tentang benua Zelandia. Hal ini nggak lepas dari masih minimnya penelitian akibat lokasinya yang sulit dijangkau.